Viral pada dasarnya mudah. Kalau kita misalkan pergi keluar, telanjang gitu dan orang akan melihat, terus ada orang yang ngerekam, mungkin kita bisa viral. Atau mungkin kita keluar terus teriak gitu, teriak-teriak seperti orang gila, terus mecah-mecahin kaca, kemudian ada yang rekam, mungkin kita bisa viral. Tapi viral seperti apa yang kita mau? Kira-kira viral seperti apa yang bisa kita memberikan value, nilai yang ingin kita sampaikan, yang bisa membantu banyak orang, menghibur banyak orang, menginspirasi banyak orang. Sebelum ini kita sudah bicara tentang virality, di mana kita bisa mengembangkan organic views yang banyak dengan engagement yang tinggi, sehingga kita bisa membagikan nilai ataupun produk sebagaimana yang kita targetkan ke pasar. Tapi nggak semua orang bisa untuk membuat itu. Nah, di sini kita coba bahas tentang rahasia viral. Seperti yang kusebutkan tadi, kalau misalkan viral seperti ketelanjangan dan juga viral untuk membuat keributan, sesuatu yang berdampak negatif, sepertinya bukan itu nilai yang ingin disampaikan oleh konten kreator. Tapi viral yang memiliki value yang positif, yang bagus untuk orang-orang yang kita targetkan, sehingga bisa mengubah hidup orang lain atau memberikan dampak positif orang lain atau memberikan nilai-nilai yang bagus bagi orang lain. Tapi sebenarnya apa nilai-nilai dari virality itu? Atau bagaimana kita bisa memproduksi suatu video yang memiliki nilai-nilai virality yang positif? Nah, di sini aku sering sekali mendengar bahwa banyak orang yang melihat kalau virality itu atau ingin menjadi viral itu sebuah keberuntungan atau hoki. Tidak bisa ada tren positif atau tren tertentu untuk membuat konten-konten viral. Seperti misalkan video-video seperti ini. Nah, setelah melihat video-video seperti ini, banyak sekali orang-orang yang aku dengar membilang kayak, wah, pasar Indonesia itu belum siap untuk konten-konten edukatif. Oh, pasar Indonesia itu nggak pas untuk konten-konten yang membangun seperti ini. Wah, aku sudah bikin konten-konten yang positif, konten-konten edukasi, konten-konten yang bernilai bagus, tapi viewsnya sedikit karena pasar Indonesia belum siap. Tapi apakah memang begitu kenyataannya? Kalau aku bilang itu semua omong kosong, bullshit. Sebenarnya bukan pasar Indonesia yang belum siap. Ada banyak konten-konten creator di luar sana yang nilainya bagus, yang kontennya edukatif, tapi boom, memiliki views dan engagement yang tinggi, memiliki nilai atau dampak value yang disalurkan itu tepat sasaran dan tertarget dan bagus. Dan kita sebagai konten creator menginginkan seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah memang benar pasar Indonesia belum siap? Kenapa channel-channel mereka itu bisa berhasil? Jadi jawabannya bukan karena pasarnya belum siap, tapi kitanya yang belum siap. Kita sebagai content creator tidak mengerti atau tidak mengenali pasar kita, tidak mengenali target kita, tidak mengenali apa yang sebenarnya membuat video-video itu bisa viral. Kalau aku bisa katakan di sini, rahasia viral yang aku pelajari adalah bagaimana bisa suatu video itu mau atau orang-orang share ke orang lain. Karena pada dasarnya insting manusia selama berkehidupan itu adalah share, membagikan dan membagikan. Itu maka kita sangat senang untuk dapat makan bersama, untuk membagi momen atau membagi memori, atau mungkin berdiskusi, nongkrong, ngopi, berbicara sama satu sama lain di suatu tempat atau berkumpul-kumpul. Itu adalah sifat dasar kita, sifat alami kita untuk nge-share, untuk berbagi. Nah, tentunya untuk nge-share itu ada sesuatu yang dibagikan kan? Yaitu tentu saja emosi. Misalkan kita bakar-bakar, manggang-manggang misalnya. Kan kita membagi momen-momen, momentum-momentum kebahagiaan, kesenangan, party misalnya kita membagi kesenangan, merayakan ulang tahun misalnya kita membagi kesenangan. Dan sesuatu yang dibagikan itu adalah emosi. Jadi aku bisa menyimpulkan di sini adalah syarat virality atau bagaimana kita membuat video yang viral adalah membagikan emosi yang relate dengan orang yang menonton. Sehingga orang-orang yang menonton itu bisa melihat, kemudian nge-share. Dengan semakin banyak nge-share, semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak orang yang ke-engage, semakin banyak orang yang berkomentar, semakin banyak orang yang
berkontribusi dalam video itu, sehingga dia semakin lama semakin seperti bola salju. Jadi lama-lama semakin gede, semakin besar dan menjangkau banyak orang. Tapi emosi-emosi seperti apa yang paling berdampak bagi keberlangsungan suatu video bisa menjadi viral? Dari studi, yang aku pelajari, dari yang aku tonton dan dari yang aku lihat, emosi-emosi yang sangat berkembang untuk membuat suatu video itu menjadi viral adalah emosi senang, emosi terkejut, dan emosi yang menginspirasi. Ketiga emosi ini memberikan kontribusi yang cukup pesat dan cukup besar terhadap suatu video bisa dibagikan atau di-share dan memiliki engagement yang tinggi. Memang ada banyak emosi-emosi yang lainnya, tapi bukan berarti kita nggak bisa pakai. Kita bisa mix, kita bisa campurkan suatu emosi yang satu, emosi yang lain, kemudian kita gabung dalam suatu video, dan kemudian kita upload dan bisa kita sebarkan, dan juga bisa kita memperoleh suatu video yang viral sesuai dengan konteks dan juga konten yang akan kita bagikan. So, mungkin itu aja yang aku coba sampaikan saat ini. Stay bold dan sampai jumpa.